ibu sekalian ya, khususnya anak ibu yang kelas 12. Materi pada semester 2 ini itu adalah tentang senyawa turunan alkana, di mana senyawa turunan alkana itu sudah kalian pelajari di kelas 11 semester 1, yaitu di bab senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Di sana itu sudah ibu jelaskan bagaimana tata nama senyawa turunan alkana, bagaimana cara memberikan nama turunan senyawa alkana. Ingat, dasar daripada nanti di kelas 12 ini itu adalah di kelas 11 semester 1, yaitu di bab tadi ibu bilang adalah senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Di sana itu kalian harus hafal turunan alkana dari pertama sampai dengan 10. Itu adalah dasar dari kalian nanti mempelajari senyawa-senyawa turunan alkana di kelas 12. Di mana pada kelas 12 ini nanti senyawa turunan alkana itu ditempeli dengan yang namanya gugus fungsi. Makanya di sini yang pertama nanti kalian adalah mengenal gugus fungsi. Nah, gugus fungsi yang dikenalkan di kelas 12 itu ada 7 gugus fungsi, ya. Yang pertama adalah alkohol, ya. Kedua eter, ketiga adalah aldehid, keempat adalah keton, kelima adalah asam karboksilat, keenam adalah ester atau alkil alkanoat, ketujuh adalah gugus amina. Ya, nanti kalian harus mengenal ketujuh gugus fungsi itu. Untuk apa? Untuk memudahkan kalian dalam mempelajari tata nama senyawa turunannya. Nah, di sini ibu mau menjelaskan bagaimana tata nama senyawa turunan alkana yang ditempeli gugus fungsi OH atau alkohol. Nah, jadi yang pertama gugus fungsi yang ibu kenalkan itu adalah alkohol atau alkanol. Ya, gugus fungsinya adalah OH. R ini adalah alkil, ya. Rumus umum alkohol atau alkanol itu adalah CnH2n plus 2O, di mana rumus umum ini sama dengan rumus umum punya eter atau alkoksi alkana nanti di gugus fungsi yang kedua. Jadi antara alkohol atau alkanol dengan eter atau alkoksi alkana itu saling berisomer fungsi. Kenapa? Karena yang membedakan keduanya adalah gugus fungsinya. Sama-sama keduanya memiliki rumus umum CnH2n plus 2O. Nah, di sini ibu mau menjelaskan tata nama senyawa turunan alkohol atau alkanol. Langkah pertama, tentukan rantai karbon terpanjang. Nanti kalau ada rantai karbon seperti ini, nah bagaimana cara melengkapi hidrogennya? Ingat bahwa karbon dalam tabel periodik terletak pada golongan 4. Berarti karbon kalau mau stabil ke gas mulia, dia masih kekurangan 4 elektron. 4 elektron ini adalah 4 tangan yang dia punyai, ya. Berarti dia bisa mengikat 4 atom karbon atau 4 atom yang lain, ya. Seperti ini misalnya C. Nah, di sini dia sudah diambil 1, ya, ikatannya. Karena dia punya 4, nah berarti dia masih mampu mengikat hidrogennya 3. Nah, di atasnya juga sama. Nah, jadi atas, kiri, kanan kosong, berarti masih 3 mampu. Nah, kalau di sini
atas bawah kiri kanan sudah dibuka ya, keempat tangannya. Kalau di sini baru atas, kiri kanan bawah kosong. Nah, berarti masih mampu mengikat H3. Ini sudah penuh. Nah, di sini masih 3 karena baru 1. Atas bawah kanan kosong. Ya, di sini juga kiri kanan bawah kosong. Nah, berarti masih mengikat H3. Nah, seperti ini cara melengkapi senyawa hidrokarbon. Kalau sudah, tentukan rantai karbon yang terpanjang. Nah, kebetulan yang paling panjang lurus. Nomor 1 dimulai dari yang mengikat gugus fungsi OH. Bukan cabang ya. Kalau waktu kelas 10, waktu kalian kelas 11, itu kalian adalah dari yang terdekat mengikat cabang. Karena kelas 11 belum mengenal gugus fungsi. Belum ada gugus fungsi. Nah, kalau sekarang di kelas 12 kalian dikenalkan dengan gugus fungsi, maka pemberian nomor dimulai dari yang terdekat mengikat gugus fungsi. Ya. Jadi bukan cabang lagi. Nah, kalau kelas 11 itu yang nomor 1 dimulai dari yang terdekat mengikat cabang. Kalau kelas 12 cabang nomor 2. Di sini kelas 12 karena sudah ada gugus fungsi, maka prioritas utama adalah gugus fungsi. Di mana gugus fungsi itu yang terdekat, di situ nomor 1 dimulai. Seperti contoh ini, kebetulan kalau dari kiri 1, 2, 3. Gugus fungsi nomor 3. Tapi kalau kita mulai dari kanan 1, 2. Nah, otomatis nomor 1 yang betul itu dari kanan. Karena gugus fungsinya nomor 2 lebih dekat. Nah, seperti ini. Nah, cara membacanya seperti kelas 11 itu dari cabang dulu. Kebetulan cabangnya C-nya 1. 1 itu berarti metil ya. Kalau 2 etil, ingat ya. Sampai 10 itu. Nah, ini kebetulan yang dilihat C-nya, hanya nggak usah. H itu nanti otomatis ya melengkapi. Ini metil, metil, metil. Kebetulan metilnya ada 3 ya. Nah, kebetulan metilnya ada 3. Ini di nomor 2 kita tulis. Ini di nomor berapa? Nomor 3 kita tulis di atas juga nomor 3. Nah, sama-sama metil ya, CH3. Karena ada 3, maka diawali dengan tri. Ya, ingat. Ya, kalau lebih dari 1 ya, alkilnya sama, maka digabung diawali dengan abjad itu ya. Kalau misalnya 2 itu di 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya bila alkilnya sama. Ya, jadi kalian menuliskan nomornya saja. Lalu karena ada 3 di nomor 2, 3, 3 ini, maka kita awali tri. Karena sama-sama CH3, berarti namaku metil. Jadi 2,3,3 tri, karena ada 3 ya. Metil. Baru gugus fungsinya nomor berapa ini? OH, nomor 2 kita tulis 2. Angka tertinggi berapa? 4. 4 itu apa? Buta. A dari alkohol diganti O. Ol. Kalau dulu butana, A, ingat ya, ini alkohol. A dari alkana diganti ol dari alkohol. Jadi kalau butana 4 di sini menjadi butanol. Kalau pentana berarti pentanol dan seterusnya. Nah, begini tata cara pemberian nama dari turunan alkohol. Nah, kalau dari rumus struktur itu ke nama. Nah, sekarang Ibu balik. Nah, bagaimana kalau ya menuliskan rumus struktur dari turunan alkohol dari nama yang sudah ditentukan? Ya, contohnya mana? Contohnya misalnya ini. Kalau ini contoh yang pertama,
Ini kita kasih contoh yang kedua. Di sini contohnya 3 etil 2,3,4 trimetil ya 2,4 heksanadiol. Nah, kenapa diol? Karena OH-nya nanti berarti ada 2 di nomor 2 dan 4. Caranya mudah ya, dari belakang. Kalau kita mau menuliskan rumus struktur heksa, kalian tahu heksa itu 6. Kita tulis C rantai karbonnya 6. Nah, dari belakang ol berarti OH ya, gugus fungsi. Terikat di atom C nomor berapa? Nomor 2 dan nomor 4. Karena ini kalian yang menuliskan rumus strukturnya, maka terserah kalian. Boleh nomor 1 dimulai dari kiri, boleh nomor 1 dimulai dari kanan. Misalnya kita dari sini, berarti nomor 2 di sini. Nah, OH nomor 2 dan nomor 4 kita pasang. Maju ke depan lagi, metilnya ada 3. Di nomor berapa? Di nomor 2 kita pasang metil tuh C-nya 1 ya. Ingat, di nomor 3 boleh atas, di nomor 4. Nah, ya. Kalau sudah, baru etil. Etil tuh berarti turunan kedua, C-nya 2. Nomor berapa ini? Nomor 3. Kalau tak di 1, 2, 3. Nah, C-nya ada 2. Boleh disingkat C2H5 atau C-nya kamu panjangkan seperti ini, C2 boleh. Baru kita melengkapi H-nya. Nah, cara melengkapi H tadi yang sudah Ibu ajarkan. Nah, cara melengkapi H-nya. Nah, ini ya contoh kedua itu bila dari nama ke rumus struktur. Ya, kalau tadi dari rumus struktur ke nama. Nah, untuk nanti lebih jelasnya, nah bagaimana kalian dalam menguasai tata nama senyawa turunan alkohol atau alkanol, ya ingat untuk alkohol A dari alkana diganti O dari alkohol. Ya, tata namanya masih mengikuti tata nama alkana yang sudah kalian pelajari di waktu di kelas 11 semester 1. Bab 1 itu ya. Awal masuk kalian kelas 11, kalian langsung belajar tata nama senyawa hidrokarbon. Ya, baik itu alkana, alkena atau alguna. Ya, untuk membedakan ketiganya kalian masih ingat. Kalau alkana berarti ikatannya tunggal. Kalau alkena berarti dia ikatannya rangkap 2. Kalau alguna berarti dia mengandung ikatan rangkap 3. Nanti untuk supaya jelasnya, nah kalian bisa pelajari ya senyawa-senyawa turunan alkana, alkena dan alguna di catatan kalian di kelas 11. Ingat, nanti di sini juga kalian gugus fungsi, ada tabel, kalian catat, kalian kenali ya. Ingat, kalau kalian kelas 11 waktu itu masih ingat bagaimana tata cara pemberian namanya, Ibu yakin untuk di kelas 12 kalian tidak ada kendala ya. Baiklah, untuk gugus fungsi yang kedua ya, kalau tadi yang pertama adalah alkohol atau alkanol, sekarang Ibu kenalkan gugus fungsi yang kedua, yaitu eter atau alkoksi alkana. Eter atau alkoksi alkana. Nah, gugus fungsiku adalah O. R ini adalah alkil. Jadi bisa update oleh 2 gugus alkil karena O adalah mempunyai 2 tangan atau muatannya 2 minus ya. Jadi kemampuannya dia mengikat atom lain 2. Nah, ini gugusnya ya. Rumus umumku sama seperti alkohol tadi, yaitu CnH2n plus 2O. Ya.
Karena antara eter dengan alkohol berisomer fungsi. Ya, jadi rumus umumnya sama, yang membedakan kedua adalah gugus fungsi yang dikandungnya. Ya. Eter ini adalah nama trivial atau nama dagang. Nama iupak adalah alkoksi alkana. Jadi di sini untuk eter ini hanya digunakan untuk alkil rantai pendek. Ya. Kalau alkil panjang ya yang dia tidak punya nama, maka nanti kalian hanya bisa menggunakan dengan tata nama iupak, yaitu alkoksi alkana. Supaya jelasnya, di sini mau Ibu jelaskan ya. Contoh yang pertama itu dari rumus struktur ke namanya. Ini yang agak sulit memang ya. Jadi kalian harus menyimak dengan betul ya. Nanti bila ada yang tidak jelas, kalian tanyakan waktu pertemuan kita di Google Meet ya. Nah, caranya begini ya. Nah, eter itu adalah gugus fungsinya O. Lihat alkilnya ya. O kita tutup. Alkil di sebelah kiri dengan di sebelah kanan panjang mana? Nanti yang pendek itu kita sebut alkoksi. Nah, alkoksi itu yang rantai pendek. Sedangkan alkana ini adalah yang rantai panjang. Kebetulan contoh nomor 1, pendeknya ada di kiri, panjangnya di kanan. Jadi yang di kiri nanti sebagai oksi, di kanan nanti sebagai ana. Nah, caranya yang terpanjang dulu kita lihat. Nah, yang terpanjang ini nanti seperti tadi alkohol, kita kasih nomor ya. Nah, yang panjang kebetulan di sebelah kanan, ini ada 3, kiri hanya 2 ya. Nomor 1 juga sama, karena ini ada gugus fungsi. Nomor 1 dimulai dari yang terikat mengikat gugus fungsi dari ini tadi. Kebetulan dari atas 1, 2, 3, O, eter nomor 2, dari bawah juga sama. Jadi Ibu mulai dari bawah ya. Terserah nanti ya, sama saja namanya. Nah, kalau sudah, langsung kita bisa baca. Nah, gugus eternya kita sebut dulu, terikat di atom C nomor berapa? Di sini kebetulan nomor 2. Nah, kita tulis di sini 2. Nah, ya toh, mengikat apa ini? Dia sebagai oksi. Kita lihat C-nya saja ya. C-nya ada 2. Kalau 2, ana dari ana ganti oksi. Kan AE tanah ya, ana ganti oksi. Berarti 2E toksi. Nah, ya. 2E toksi. Nah, ini jadi O-nya di nomor 2 kebetulan mengikat C2. Jadi 2E toksi. Langsung. Nah, nomor tertinggi berapa? Kebetulan nggak ada cabang ya di rantai terpanjang ya. Nah, ini 3. 3 itu alkana siapa? Propana. Propana. Ya. Nah, itu nama alkoksi alkana. Kalau nama eternya bagaimana? Nama eternya gugus eter kita tutup. Alkil pendek dulu. Ini apa namanya? Nah, namanya pakai alkil. Alkil pendek, alkil panjang, eter. Jadi alkil pendek ini C2, namaku adalah etil. Alkil panjang ini ya, satu kesatuan tutup ya. Ini satu kesatuan namanya etil, ini satu kesatuan namanya apa ini? CH3, CH3, isopropil. Nah, baru eter. Nah, gugus fungsi kita sebut. Nah, ya. Nah, kita coba dulu lagi karena memang agak sulit ya untuk eter ya. Jadi kalian harus memperhatikan dengan betul ya. Ini juga sama, tutup gugus eter. Nah, yang panjang siapa? Mana? Kiri atau kanan? Oh, kanan. Ya, yang panjang itu kita kasih ini nomor ya. Cari rantai yang terpanjang. Nah, nggak boleh dari sini. Kenapa? Karena O-nya ada di sana. Jadi O atau eter
itu harus prioritas utama yang terdekat. Nah, berarti dimulai dari sini. Kalau dari sini nanti O-nya nomor 1. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini ya. Nah, tutup. Tet. Nah, ini. Gugus apa ini? Alkil apa namaku? Isopropil. Karena yang pendek tadi sebagai oksi, il tadi ganti oksi. Jadi isopropoksi ya. Il tadi diganti oksi. Nah, jadi namaku ini isopropoksi. Kan isopropil ya. Ilnya ini isopropoksi. Nah, ini ya isopropoksinya nomor 1. Jadi nomor 1 bisa ditulis, bisa enggak. Boleh kamu tulis 1 ya, karena O-nya di nomor 1 ya. 1 isopropoksi. Nah, ini ada cabang. Cabangnya nomor berapa ini? Metilnya nomor 2 ya. 2 metil. Nah, ini ya. Baru 3 propana. Nah, ini nama eternya. Nama alkoksi alkananya. Ya. Pendek sebagai oksi, panjang sebagai ana. Ya. Nah, sekarang bagaimana nama eternya? Nama eter kita tutup. Nah, gugus eter kita tutup. Alkil pendek dulu ya. Yang pendek ini isopropil. Kalau eter tuh alkil pendek, isopropil, pakai il ya, karena alkil pendek, alkil panjang, baru eter. Nah, ini ya. Ini isopropil, satu kesatuan. Nah, ya, ini namaku isopropil. Ingat catatan kalian kelas 11. Nah, ini juga satu kesatuan. Ingat. Namaku apa ini? Diingat catatannya nanti ya. Nah, ini adalah sekunder butil. Nanti lihat catatan lagi di kelas 11. Sekunder butil CH2, CH, CH3, CH3. Namaku adalah sekunder butil atau sek butil boleh. Sekunder butil baru gugusnya eter kita sebut. Nah, ya. Caranya gini. Jadi alkil pendek, alkil panjang, eter ya. Isopropil, sekunder butil, eter. Nama trivialnya, nama eternya. Sekarang yang nomor 3 itu contoh ketiga itu ini ya, 3 etoksi dari nama ke rumus struktur. 3 etoksi 2,3 dimetil pentana ya. Nah, dari sini dulu ya. Dari ini ya, dari penta dulu. Penta berapa? Oh, 5 ya. Penta 5. Begini ya, dari belakang langsung maju ke depan ya. Nah, ini gugus fungsi paling depan ini. Etoksi ya, berarti O-nya. Nah, 3 etoksi ya, berarti gugus O-nya atau etere terikat di atom C nomor 3. 1, 2, 3. Nah, ini O. Nah, mengikat etoksi. Etoksi itu apa? C2. Nah, boleh nyamping kanan, kiri, ke bawah terserah. Nah, ini ya. Nah, ini pentana baru ke depan lah, mancut langsung dari belakang langsung ke depan. 3, O-nya nomor 3 mengikat etoksi. Berarti dari ini ya, etil ya, nomor 2. Baru cabangnya di nomor 2 dan nomor 3 metil. Karena kebetulan O di tengah, cabangnya dari kiri boleh, dari kanan boleh. Nah, misalnya dari kiri, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, baru seperti biasanya supaya stabil kita lengkapi atom hidrogennya. Nah, ini namaku adalah 3 etoksi ya, ini ya. Nah, 3 etoksi 2,3 dimetil pentana. Nah, ya. Itu adalah cara untuk memberikan nama senyawa turunan eter. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana tata cara pemberian nama turunan eter.
baik dari rumus struktur ke namanya atau dari nama ke rumus struktur. Ya, ingat. Kalian kalau belum jelas nanti bisa kalian tanyakan waktu di Meet kita ketemu tatap muka. Nah, kalian juga nanti harus mencoba melatih dari yang tugas yang Ibu berikan, ya. Nanti kalau kalian sudah mampu untuk memberikan nama atau menuliskan rumus strukturnya, sering latihan, nanti kalian akan mampu menguasai tata nama senyawa turunan alkana ini, ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ingat, tugas nanti yang Ibu berikan itu untuk 2 minggu, ya. Oke, nah, semangat, sarangi untuk kimia.